Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat otomotif semua, kembali lagi bersama saya di Aufa Channel ya. Baik teman-teman, di sini sekarang ini ada unit mobil Toyota Innova ya teman-teman. Nah, pada mobil ini ada sebuah trouble ya. Trouble-nya adalah pada bagian lampu kepala bagian low ya. Jadi untuk bagian high itu masih menyala, tetapi bagian low-nya dia mati atau padam ya. Nah, nanti kita akan melakukan pemeriksaan pada mobil ini, apa yang menyebabkan kemungkinan terjadi kerusakan pada bagian lampu low. Ini coba dulu kita nyalakan pada bagian lampu low-nya ya. Nah, nanti kita periksa dulu untuk memastikan ya. Nah, ini pada bagian lampu low. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Untuk bagian lampu low dia mati atau padam ya. Nanti kita coba pada bagian lampu high. Coba Mas di lampu high. Nah, di lampu high dia menyala ya, tapi yang sebelah kanan mati karena soketnya sudah saya lepas tadi ya. Jadi ini sudah saya lepas. Sebenarnya ini untuk lampu high-nya sendiri kanan kiri dia menyala ya. Nah, sudah cukup Mas. Nah, gitu ya teman-teman, nanti kita lakukan proses pemeriksaan pada mobil ini, apa yang menyebabkan kemungkinan terjadi ini bahwa lampu low-nya sudah padam. Nah, itu penyebabnya apa nanti kita periksa ya. Nah, untuk ini sendiri itu biasanya simpel ya, mudah, bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah ya, dengan menggunakan alat yang simpel juga ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di mobil Innova sendiri itu ada beberapa yang masih menggunakan rangkaian ori atau normal ya. Untuk rangkaian normal sendiri yang standar bawaan itu, dia kalau dicek di soket ini ya, di soket ini ya, ini itu ada 2 massa dan 1 tegangan. Jadi tegangan standby, dan 1 massa untuk lampu low dan 1 massa untuk lampu high. Tapi beda kalau sudah diberi rangkaian tambahan seperti ini ya. Kalau diberi rangkaian tambahan ini ditambah 2 relay, yaitu yang pertama relay lampu high dan yang kedua relay lampu low ya. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk di sini jadinya ketika diberi tambahan relay, dia kalau dicek di sini dia ada 1 massa dan 2 input tegangan. Jadi dia dibalik ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada kabel massa yang berhubungan langsung dengan bodi ya di sini. Jadi ini nanti salah satunya soket low dan salah satunya soket high ya. Jadi nanti kita sebelum melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam, kita cek dulu tegangan yang ada di sini di soketnya ya. Soalnya apa? Syarat lampu menyala itu sendiri kalau dia ada aliran arus pada bola lampu tersebut. Nah, syarat ada aliran arus harus ada beda potensial ya. Kalau teman-teman di sini lihat, di sini ada masanya sudah di sini. Ini dipastikan dulu ya bahwa masanya sudah bagus. Selanjutnya kita tinggal melakukan pemeriksaan tegangan. Pemeriksaan tegangan bisa teman-teman menggunakan ini multimeter kalau teman-teman punya di rumah, atau bisa menggunakan test pen ya kalau teman-teman tidak punya multimeter di rumah. Nah, untuk sumbernya coba kita lakukan pemeriksaan menggunakan test pen ya. Kita pasang dulu pada terminal negatifnya, bisa di bodi atau negatif aki secara langsung ya. Nah, ini coba kita on kan pada posisi lampu low. Posisi low Mas. Nah, posisi low ini posisi soketnya berada di sini. Nah, ini kalau dia ada tegangannya harusnya lampunya menyala, tetapi kalau tidak ada tegangannya berarti lampunya mati ya. Nah, ini posisi lampu high, kita coba ya, posisi lampu high. Nah, ini posisi lampu high, lampunya menyalakan. Ini coba kita cek di sini, tegangannya pasti ada. Nah, ya teman-teman lihat kalau di posisi lampu high dia ada tegangannya, dia berarti menyala ya teman-teman. Nah, dia menyala ya. Tapi saat posisi low, kita coba lagi di posisi low ya, ini lampu high-nya sudah dimatikan. Saat posisi low dia tidak ada tegangan inputnya. Nah, dia mati ya untuk tegangan inputnya. Nah, itulah yang menjadi PR kita ya. Jadi nanti kita harus mencari bagaimana atau apa sumber masalah yang menyebabkan di sini tidak ada tegangan pada soket yang low, gitu ya teman-teman. Nah, untuk di sini sendiri tegangan inputnya itu berasal dari relay ini. Relay ini aktif atau tidak ya. Relay ini aktif atau tidak. Nah, relay ini dapat sumber arus dari ini
dari bagian fuse atau sekringnya ya. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan relay, kita mencabut relay, kita kan agak kesulitan juga. Nah, kita cari yang lebih mudah atau lebih simpel dulu. Kita cek bagian fuse atau sekringnya terlebih dahulu ya. Nah, kita coba cek bagian fuse-nya terlebih dahulu. Sebelumnya kita pasang dulu pada terminal negatif akinya untuk bagian test pen-nya. Kita coba di bagian sini. Nah, test pen-nya menyala ya, normal ya. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian input dan output dari ini, si fuse dari lampu kepala. Di sini ada dua fuse. Di sini yang bagian merah ini fuse lampu dekat, yang bagian hitam fuse lampu jauh. Kita coba tegangan, cek tegangan, ini mati ya test pen-nya, berarti tidak ada tegangan. Di sini juga mati, tidak ada tegangan. Nah, kalau dua-duanya mati itu berarti yang ada masalah dari sumbernya ini ya. Soalnya apa? Fuse ini yang satu kaki itu berasal langsung dari positif baterai, yang satu kakinya menuju ke input relay. Jadi ketika di fuse ini tidak ada tegangan, berarti di relay pun tidak ada tegangan. Gitu ya teman-teman. Kalau di relay tidak ada tegangan, berarti kayak tadi di input dari bolam atau di soket bolamnya juga tidak bakal ada tegangan, tidak akan ada tegangan ya. Nah, apa sih penyebabnya? Coba kita lihat atau kita periksa pada bagian fuse-nya. Nah, ini coba saya cabut ya fuse-nya. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sini. Untuk fuse-nya itu kebakar ya. Jadi dia meleleh ya. Nah, ini meleleh berserta juga. Nah, ini teman-teman yang menyebabkan ya. Nah, di sini dia meleleh juga ya pada bagian kotak sekringnya atau kotak fuse-nya, atau bagian rumah fuse-nya. Nah, di sini juga kabelnya juga kebakar ya. Nah, ini teman-teman, kabelnya ternyata sudah kebakar dan dia putus. Ini kabel yang berasal dari aki. Kalau teman-teman lihat, ini dari positif aki. Coba saja kita cek tegangannya di sini ya. Nah, di sini tegangannya, nah di sini ada ya. Untuk kabel yang ini ada. Berarti antara kabel yang dari aki sampai ke sini itu masih bagus, kondisinya bagus. Soalnya di sini ada tegangan. Nah, yang menyebabkan di fuse-nya ini tidak ada tegangan karena dia putus di sini di kontaknya ini. Nah, kalau begitu nanti kita tinggal melakukan penggantian pada fuse-nya dan juga pada bagian rumah fuse-nya ini ya. Kita nanti melakukan penggantian dengan rumah yang baru, soalnya itu sudah terbakar ya. Untuk rumah fuse-nya ini berserta fuse-nya bisa teman-teman dapatkan di toko spare part terdekat atau toko-toko elektronik ya. Untuk tadi saya sudah ini ada stok di bengkel ya. Jadi ini rumah fuse yang baru dengan fuse-nya juga ya. Nah, ini dengan fuse-nya juga. Nah, ini kalau yang dulu ini menggunakan fuse yang 30 ampere, kalau ini saya menggunakan yang 15 ampere. Jadi apa bedanya? Kalau ini yang fuse 30 ampere, kenapa dia bisa kebakar seperti ini? Ya ini penyebabnya karena fuse-nya terlalu besar. Jadi ketika ada lonjakan arus dia nggak mau putus fuse-nya. Karena fuse tidak mau putus karena arusnya besar, di sini menjadi panas ya. Karena panas itu menyebabkan dia meleleh ya. Dan lama-kelamaan menjadi putus ini untuk kabelnya ya. Nah, makanya kita harus menggunakan fuse yang di bawahnya ya. Jadi kita untuk melakukan penggunaan fuse itu harus kita pertimbangkan seberapa besar arus nanti yang mengalir, seberapa besar lonjakan arusnya ya. Jadi jangan sampai rangkaiannya yang kebakar tetapi malah fuse-nya yang putus ya. Mending fuse-nya yang putus tetapi rangkaiannya aman. Soalnya kalau rangkaian yang terbakar itu bisa menyebabkan kerusakan yang lain ya. Itu ya teman-teman. Langsung ini kita buka saja untuk isolasinya ya. Nah, ini ya, untuk ini sudah saya lepas, sudah dipotong tadi, dan ini untuk dua kabelnya sudah dikupas. Nanti kita tinggal melakukan penyambungan dengan rumah fuse yang baru ya. Untuk melakukan penyambungan untuk teman-teman sendiri biasakan menggunakan solder ya. Jadi nanti sambungannya bisa kuat ya. Jadi ini kita solder dulu semuanya ya.
Setelah kita beri timah, ini kita lepas dulu sekrengnya, kita tinggal menempelkannya ya. Nah, sudah ya teman-teman, ini sudah kencang ya untuk sambungannya ya. Nah, ini ya, ini setelah disambung, kita cek dulu dengan menggunakan tes lem lagi ya. Jadi di salah satu kaki ini harus ada tegangannya ya. Nah, yang di sini tidak ada, yang di sini lampunya menyala berarti ada tegangan. Berarti sambungan kita sudah bagus ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat ya, lampunya menyala berarti sambungannya sudah bagus. Setelah itu tinggal kita kasih isolasi ya. Jadi nanti biar ketika dia menyinggung bodi atau menyinggung massa tidak terjadi hubungan pendek ya. Nah, kita pastikan balutannya kuat ya. Jangan sampai nanti ada yang kelihatan untuk sambungannya yang menyebabkan konsleting atau hubungan pendek ya. Nah, ini ya teman-teman, kita balut semuanya ya. Nah, setelah itu, setelah kita balut, kita tinggal memasang fuse-nya. Kita pasang ya fuse-nya. Nah, setelah kita pasang, kita pastikan di kedua kaki fuse ini ada tegangan. Jadi di sini ada yang putih-putih ini. Jadi kedua kaki ini harus ada tegangan. Kita cek yang satu ini. Nah, lampunya menyala berarti ada tegangan, berarti bagus. Yang kedua di sini lampunya juga menyala berarti tegangannya bagus, ada ya. Selanjutnya kita cek kembali pada bagian input yang ada di sini ya, yang ada di soket bola lampunya ya. Kita pasang dulu untuk tes lemnya ya. Nah, setelah itu kita on kan dulu pada posisi lampu low ya, pada posisi lampu low ya. Nah, pada posisi lampu low kita on kan, kita cek pada bagian kaki yang sini ya. Berarti kalau ada tegangan dia menyala lampunya ya. Nah, dia sudah menyala ya lampunya ya teman-teman. Nah, ini sudah menyala lampunya berarti tegangannya sudah ada ya. Masanya juga bagus masih ya. Nah, setelah itu kita tinggal memasang soketnya. Kita off-kan dulu lampu untuk saklarnya. Kita tinggal memasang soket lampu kepalanya saja ya. Kita pasang. Nah, ini sudah terpasang ya teman-teman untuk soketnya ya, dipastikan benar-benar kencang. Selanjutnya kita tinggal periksa kerja dari lampu dekatnya ya. Kita on kan pada bagian lampu low ya. Nah, ini dilihat ya teman-teman, lampunya sudah menyala ya teman-teman, tidak seperti tadi yang mati ya. Jadi itu penyebabnya, yang menyebabkan lampu low ini menjadi padam atau mati ya. Jadi disebabkan karena sekringnya putus atau rumah segelnya ini kebakar tadi ya teman-teman. Jadi itu cukup mudah, bisa teman-teman kerjakan sendiri di rumah tanpa harus membawa ke bengkel ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengirit biaya untuk ke bengkel gitu ya teman-teman. Cukup sekian video kali ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau apa yang kurang berkenan di hati teman-teman ya. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman tekan tombol like, komen, dan subscribe, karena like, komen, subscribe teman-teman akan membantu berkembangnya channel ini. Cukup sekian dan terima kasih. Salam teknik, salam otomotif.